kesehatan itu untuk semua. Semua itu siapa mereka? Untuk setiap penduduk, pada semua layanan, oleh semua pemangku kepentingan. Ini yang akhirnya memang rumah sakit harus berlomba memperbaiki diri dengan 3 hal tadi itu. SDM, Sarpras, dan Alkes. Ini semua tidak murah. Dalam prediksi saya itu jauh lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena tidak harus dari sini, harus ke sini, harus ke sini. Tahapan dulu kan dari FKTP, lalu rujukan pertama, kedua, ketiga, sampai ke sana kok belum mati orang. Tapi karena saya ini memang tugasnya di Komisi E, harus memberikan informasi pada seluruh masyarakat ya. Lah kira-kira pating kecatat iki gak apa-apa ya, Dek ya. Biasa ngomongnya tentang ngomong Jawa, iki ngomong bahasa Latin. Bahasa Latin. Muskulos, skeletal, dan jaringan lunak. Rekonstruksi maksimal 1 ruangan. Kalau dulu bisa jejer sampai 8, lagi ketemu papat. Ini yang nanti berbahaya. Kenapa? Antriannya tambah dong. Dr. Anda Sri Untari MAP, Ketua Komisi E di DPRD Jatim periode 2024-2029. Tokoh perempuan ini sekarang memasuki periode ketiga setelah 2014-2019 dan 2019-2024 jadi anggota DPRD Jatim. Sebelumnya, Ketua Umum Koperasi Setiabudi Wanita SBW Malang ini pernah 2 periode sebagai anggota DPRD Kota Malang 2004-2009 dan 2009-2014. Nama Untari bukan sosok asing dalam dunia gerakan koperasi di Jawa Timur. Melalui koperasi SBW yang dia pimpin, Untari telah membuktikan koperasi bisa tumbuh besar, profesional, dan tetap setia pada semangat kebersamaan. Pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025, Ketua Koperasi pertama yang merintis sistem tanggung renteng ini menerima penghargaan tokoh penggerak koperasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Banyak penghargaan yang telah diraihnya. Di antaranya penghargaan tertinggi adalah Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI tahun 2015. Berkat kegigihan dan keuletannya membangun koperasi, ia didapuk menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Posko. Kita kembali lagi di Posko Berdialog, ruang diskusi, berbagi inspirasi, dan juga membahas segala dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Harapannya bisa mencarikan solusi bersama, karena kami adalah Posko Berdialog dari Jawa Timur untuk Indonesia. Kali ini pastinya saya tidak sendiri dalam di podcast Posko Berdialog ini. Bersama kita sudah hadir anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Ketua, ya Allah. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Untari, yang biasa kita sama Mbak Untari. Beliau adalah Dr. Anda Sri Untari MAP. Ya. Iya. Lama nggak ketemu ya. Iya. Beliau hostnya semakin cakep loh. Sudah mandi kali ya. Itu karena beliau di Komisi E ya Bu ya, di Komisi E terkait dengan kesejahteraan rakyat. Ini berbicara soal bagaimana kebutuhan dasar rakyat, salah satu terkait dengan kesehatan. Sekali ini kita akan bahas tentang bagaimana kompetensi dan strata rumah sakit menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ini kita akan berdialog bagaimana sekarang ini ada sistem stratifikasi dan kompetensi yang menjadi pondasi dalam penyediaan layanan kesehatan. Mulai dari rumah sakit, layanan dasar sampai dengan paripurna. Kalau dulu kita kenalnya hanya rumah sakit itu tipe A, B, C, D. Sekarang sudah berbeda. Strata. Ada strata. Ini bagaimana sih sebenarnya strata rumah sakit
yang ada di Indonesia dengan aturan yang baru terkait juga dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Mbak Untari, bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan strata rumah sakit sebenarnya gitu loh Mbak Un? Ke masyarakat nggak taunya hanya ya pokoknya rumah sakit, misalnya Saiful Anwar itu tipe A gitu. Rujukannya utama ya terkait dengan layanan-layanan yang ada di rumah sakit Saiful Anwar. Bagaimana Mbak strata rumah sakit? Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa Posko Dialog ya. Iya. Ini ada satu hal yang baru, tapi hal baru ini sebenarnya bukan baru. Bukan Mbak. Ini amanat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN tahun 2004. Yang kemudian tahun 2021 itu mulai diwacanakan untuk adanya rumah sakit tanpa kelas. Oh ya. Rumah sakit tanpa kelas. Nah, ternyata nanti saya mohon izin agak beberapa membaca ya, karena memang ini sesuatu yang baru dan saya tidak boleh keliru di dalam menyampaikan, sehingga saya membaca beberapa dokumen perlu saya siapkan untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan Posko Dialog gitu. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang transformasi layanan rumah sakit yang selama ini ada di dalam RPJMN 2025-2045 begitu. Nah, kesehatan itu untuk semua. Semua itu siapa mereka? Untuk setiap penduduk, pada semua layanan, oleh semua pemangku kepentingan. Untuk semua penduduk itu maksudnya ya untuk setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, wilayah dan kelompok masyarakat. Pada semua layanan semuanya dijamin untuk mendapatkan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian oleh semua pemangku kepentingan siapa mereka? Pemerintah, NGO, pelaku usaha dan masyarakat. Maka arah kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2025 sampai dengan 2029 itu sebagai berikut. Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Oleh karena itu, hal yang penting dan mendasar adalah kesetaraan jenjang rumah sakit seperti dulu, mulai D, kemudian B, C, A. Ini hilang. Menjadi dasar, madya, utama, paripurna. Apa sih bedanya cara melayaninya? Kalau dulu dari FKTP harus ke rumah sakit D dulu, baru ke rumah sakit C, kemudian B, terakhir A. Sekarang tidak begitu, tapi berdasarkan kompetensi rumah sakit. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi rumah sakit ini terdiri 3 unsur. 1 SDM, 2 sarana prasarana, 3 alkes, alat-alat kesehatan. Sehingga misalkan di klinik X begitu, ternyata dia kena jantung koroner, maka yang menangani jantung ini ada tahapannya. Ada tahapan yang misalkan rumah sakit daerah Kota Malang, itu kalau ada jantungnya mereka bisa langsung ke situ. Lalu nanti dari situ, oh ternyata dia harus bypass, masuklah paripurna. Begitu. Nah, di rumah sakit paripurna itu seperti Saiful Anwar dan rumah sakit Dr. Sutomo. Tentu di situ harus ada layanan jantungnya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa berarti. Gitu. Nah, jadi berdasarkan ini kami sudah raker dengan memanggil semua kepala-kepala rumah sakit milik provinsi, ada 14. Contoh kemarin dalam raker, Dr. Sutomo itu yang udah paripurna besar ya, mendapatkan PAD-nya tinggi, itu justru ada beberapa kompetensinya kalah dengan Saiful Anwar. Dr. Sutomo itu 7 kompetensi,
Saiful Anwar 12 kompetensi. Karena tergantung pada 3 hal tadi tuh. SDM, Sarpras, dan Alkes. Nah ini ada tim validatornya dari Kemenkes. Mereka datang memvalidasi rumah sakit kami yang ada di Sudono Medion. Itu turun banyak menjadi mati ya. Yang tadinya sudah bagus. Di RS Karsa Husada Batu banyak yang dasar. Ya. Nah ini yang akhirnya memang rumah sakit harus berlomba memperbaiki diri dengan 3 hal tadi itu. SDM, Sarpras, dan Alkes. Alkes. Ini semua tidak murah. Ya. Ini semua tidak murah. Karena Dan ini tidak murah, saling keterkaitan. ya Ada Alkes, nggak ada SDM-nya nggak jalan. saya nggak bisa. Iya. Misalkan beli alat MRA, Nah, itu. tapi operatornya MRA nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ini menjadi satu kesatuan. Menurut saya sih memang sesuatu yang ideal, Ya. yang ingin dibangun untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat itu punya hak untuk dirawat sesuai dengan lokal penduduknya, usianya, dan sebagainya. Sehingga ada layanan-layanan yang memang jadi di dalam cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu masyarakat. Jadi ada layanan primer, layanan sekunder, kemudian ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan dan tata kelola kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan. Ini menjadi satu kesatuan. Contoh misalkan ya, layanan primer itu apa? Literasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Literasi apa? Literasi kesehatan komunitas, kampanye kebugaran nasional dan pola konsumsi sehat, kemandirian lansia, kebersihan dan sanitasi. Lalu kemudian ada di situ di layanan primer ada juga layanan promotif. Apa itu? Peningkatan kesehatan maternal, anak dan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, HIV, tuberkulosis, malaria, kemudian leprosi, kesehatan mental. Masih ada lagi di layanan primer, kesehatan preventif atau deteksi dini, misalkan screening kesehatan, pengendalian PTM, kemudian imunisasi, sampai kepada akses dan kualitas pelayanan primer, meningkatkan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan primer, puskesmas ya, dengan sumber daya yang memadai, ICI, Alkes, obat dan SDM kesehatan, kemudian meningkatkan pelayanan untuk populasi rentan. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terlayani di skala primer dulu. Jadi ada promotifnya, ada preventifnya, begitu. Dan di layanan sekunder itu akses dan kualitas pelayanan lanjutan, pembangunan rumah sakit berkualitas, meliputi itu sistem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi tadi itu, meningkatkan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas. Pada sistem ketahanan kesehatan itu berbicara tentang meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dalam negeri. Apa yang dimaksud? Yaitu ketersediaan dan kemandirian perbekalan kesehatan, vaksin, peralatan, obat-obatan. Kemudian memperkuat sistem tanggap darurat kesehatan nasional. Di dalamnya meningkatkan jaringan lab dan pengawasan, kesiapan dan respon darurat, manajemen ketahanan perubahan iklim. Banyak ya. Nah, kemudian yang keempat, di bidang tata kelola kesehatan, meliputi apa saja? Tata kelola dan kebijakan berkualitas, partnership kesehatan internasional dan domestik. Di pembiayaan meningkatkan mekanisme pembiayaan kesehatan, meningkatkan cakupan kesehatan universal secara progresif kayak UHC itu loh. Ya. Universal coverage. Health coverage. Health itu ya. Health coverage. Kemudian SDM kesehatan, penyediaan SDM kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, distribusi SDM kesehatan, biar pulau tertinggal terluar juga ada SDM-nya. Yang keenam, teknologi kesehatan meliputi teknologi dan data kesehatan digital. Nah ini masuk kan digital, mengembangkan teknologi kesehatan yang mutakhir, AI medicine, kemudian genomics, kedokteran presisi, ekosistem teknologi kesehatan dan data record yang inovatif, meningkatkan R&D serta inovasi medis. Ini 6 hal
yang oleh pemerintah akan dilakukan di dalam menuju Indonesia Emas 2045. Nah, arah kebijakannya 2025 sampai 2029 yang saya sebut tadi, yaitu menjamin pemerataan akses kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya kualitas pelayanan di rumah sakit harus dikenjot ini Mbak Unsya. Genjot dan disiapkan tiga hal tadi itu Iya. untuk rumah sakit kita ini agar menjadi sampai paripurna. Paripurna. Dasar, madya, utama, paripurna. Semuanya, nah tiga hal ini semuanya butuh anggaran. luar Melahirkan rumah sakit swasta yang memang kuat ya, yang punya no problem. No problem. Bagi negara di mana kita harus adil pada semua wilayah, ini kan juga harus menjadi PR tersendiri untuk kami menggelontorkan anggaran guna meningkatkan tidak hanya layanan dasar tapi juga bisa sampai paripurna, dan ini semuanya butuh waktu, butuh proses, butuh anggaran. Gitu. Dampaknya pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat bagaimana Mbak Un? Sebenarnya kalau secara ini kan belum dilakukan. Iya. Dalam prediksi saya itu jauh lebih baik. Baik. Kenapa lebih baik? Karena tidak harus dari sini, harus ke sini, harus ke sini. Iya. Tahapan dulu kan dari FKTP, lalu rujukan pertama, kedua, ketiga sampai ke sana kok belum mati orang. Kalau ini kan sudah diketahui. Iya. Sehingga oke, Anda silakan ke rumah sakit itu yang punya klasifikasi sakit ini. Nah, memang dalam konteks ini swasta ya memang harus agak terengah-engah. Karena kalau enggak melengkapi tiga hal tadi, mereka dasar semua. Kalau dasar semua ya swasta selain melayani kan juga harus ada benefit ya. Karena memang mereka hidup dari situ. Para nakesnya kan hidup di situ. Sehingga mereka harus memiliki perhitungan ke depan, memproyeksikan bagaimana menghadapi ini. Belum lagi nanti kita bicara kris kan? Iya. Nah, itu. Kalau dulu di awal sebelum ada kebijakan ini, klasifikasi tipe rumah sakit disesuaikan dengan jumlah kasur, jumlah tempat tidur yang ada. Semakin banyak jumlah tempat tidur, tipenya akan semakin naik dengan jumlah layanan dokter spesialis, hanya itu saja. Kalau sekarang kan menjadi kompleks, ada SDM-nya, ada Sarpras, ada Alkesnya. Nah, jadi klasifikasi rumah sakit itu dipetakan berdasarkan kemampuan pelayanan pada 24 kelompok layanan. Yang ini sudah tertulis 24 kelompok layanan itu apa ada? Tak baca ya. Neoplasma dan meloproliferatif, jantung dan pembuluh darah, saraf, garing neuroscience, kesehatan ibu dan ginekologi, ibu dan anak mestinya. Kemudian ginekologi, kesehatan neonatus, sistem pencernaan dan hepatopilir, uronefro, muskolog. Bahasa dokter itu soalnya. Kita biasa orang kebudayaan. Tapi karena saya ini memang tugasnya di Komisi E, memberikan informasi pada seluruh masyarakat ya. Lah kira-kira pating pecatat iki gak apa-apa ya, Dek ya. Biasa ngomongnya tentang ngomong Jawa, iki ngomong bahasa Latin. Muskulos, skeletal dan jaringan lunak, rekonstruksi dan estetika, trauma keracunan, luka bakar, kemudian infeksi dan parasit, endokrin, nutrisi dan metabolik, alergi, imunologi dan reumatologi, hematologi paru dan pernafasan, respiratori, pelayanan telinga, hidung dan tenggorokan, mata, kulit dan penyakit kelamin, jiwa, gigi, mulut, forensik, rehabilitasi. Ini 24 jenis yang harus dimiliki oleh rekan-rekan rumah sakit. Halo sahabatku, para pengaruh rumah sakit pusing ya? Coba pusing, yes. Sudah, mari kita jalankan demi kebaikan. Nah, maka setiap rumah sakit itu harus melakukan update data. Kepada siapa mereka? Untuk Sarpras dan Alkes pada Aspak.
Kemudian jenis SDM kesehatan dan kompetensi SDM melalui SISDMK. Itu divalidasi oleh siapa? SISDMK divalidasi oleh RS, kalau ASPAK divalidasi oleh Dinkes Kabupaten Kota, Provinsi dan Kemenkes sesuai kewenangan izin. Maka nanti Dinkes-Dinkes ini harus punya orang-orang kompeten betul. Karena akan melakukan validasi terhadap ASPAK ini. Kalau enggak mereka ngawur-ngawur aja, soro nanti ini. Masa dari misalkan dinas sosial masuk. Bapak Bupati semuanya ya, tolong nanti kalau mau mindah-mindah orang disesuaikan yang di Dinkes. Efeknya ke sana Mas. Betul. Okay. Itu Mas. Ya. Tuh. Aduh, ini lagi ada peran rumah sakit dalam menghadapi penerapan layanan RS berbasis kompetensi. 1. Setiap RS agar melakukan identifikasi potensi layanan unggulan yang dimiliki dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM, sarana, prasarana, dan alkes yang dimiliki. 2. Setiap RS untuk melakukan update data sarpras tadi dan alkes pada ASPAK serta update data SDM pada SISDMK. Jadi mau tidak mau setiap tahun harus berprogres. Setiap RS untuk melakukan pemutakhiran data melalui RS online. 4. RS untuk dapat melakukan pemenuhan SDM, sarpras, dan alkes dalam pemenuhan kriteria klasifikasi. Nah, enggak, Anda nanti semua. 5. Melakukan benchmark terhadap RS yang telah memenuhi standar kompetensi layanan. Nah, keren, banyak banget. Ini kalau 34 provinsi memiliki minimal 1 RS tingkat paripurna utama. Jawa Timur punya 2 yang sudah besar, yaitu Sutomo dan Semprapar. Oke. Itu update-nya terus berarti. Terus. Dan itu rumah sakit tidak boleh nyaman dengan kondisi yang ada. Gak bisa nyaman kalau seperti ini. Dia harus terus berprogres. Karena berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi. Ya. Contoh ya, misalkan jantung dan stroke. Di RS Madya itu harus ada mampu melakukan diagnostik invasif dan intervensi non bedah, belum melakukan bedah. Misal pasang ring dan trombektomik coiling. Pasang ring bisa rumah sakit Madya. Jadi nggak usah nang Sutomo. Terus rumah sakit utama mampu melakukan bedah jantung terbuka dan bedah saraf terbuka, clipping. Kayak gitu. Paripurna mampu melakukan pelayanan bedah dan intervensi non bedah jantung dan saraf advance. Ini karena kompetensi. Kan lebih bagus kan ketika diklasifikasi begitu. Jadi nggak ngawur-ngawurai rumah sakit. Kalau udah begini mau mendirikan rumah sakit rada wedi. Kecuali sudah sangat, ini contoh jantung aja. Sekarang contoh lagi ya. Kesehatan ibu dan anak yang di rumah sakit Madya itu minimal mampu melakukan persalinan sesar dengan berat bayi kurang dari 1.800 gram atau usia kehamilan kurang dari 34 minggu, bantuan napas non invasif bedah sederhana. Kemudian minimal mampu melakukan pelayanan kehamilan dengan masalah obstetri. Jadi nggak usah nih rumah sakit gede, sesar. Dan seterusnya. Apa nih kita luar. Rumah sakit itu harus terus berbenah, memberikan pelayanan. Memang nanti intinya pada pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Ya, ini semua demi kepentingan penduduk kita sehat. Karena memang hari ini masyarakat kita itu masih begitu banyak ya belum sehat. Kenapa? Pola dan gaya hidup. Makanan berlemak, makanan berkarbo ini mengancam. Oke, kira-kira itu sahabat Posko terkait bagaimana ada hal yang baru di rumah sakit, strata rumah sakit. Soal nanti bagaimana efeknya pada pelayanan, apalagi tadi ada kris juga, nanti akan kita bahas setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog bersama Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Sri Untari, yang masih bersama kita
Ya, kali ini kita membahas terkait dengan kesehatan. Kalau tadi kita sudah ngomong bagaimana strata rumah sakit, nah, ya, terkait dengan perubahan, kalau dulu A, B, C, D tipenya, sekarang menjadi dasar sampai dengan paripurna. Nah, selain itu juga ada hal yang baru di rumah sakit, meskipun pembahasannya sudah cukup lama, terkait dengan pelayanan, yaitu kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional yang disebut dengan KRI, KRIS, kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau KRIS biasa disebutnya Mbak Un ya. Iya. KRIS. Dengan Kris. Nah, KRIS itu harapannya semangatnya tidak lagi ada kelas. Tidak ada lagi kelas, lalu kemudian nyaman pasien bagi supaya segera pasien. sembuh. Jadi ini menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang sebelumnya ada, sehingga menyamakan standar pelayanan kesehatan sehingga semuanya mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga harapannya ya tentunya cepat sembuh, tidak lama-lama di rumah sakit. Bagaimana Bang untuk penerapan KRIS ini di rumah sakit nantinya? Ya, jadi ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 23 ayat 4 berbunyi, kelas pelayanan RS diberikan berdasarkan kelas standar. Nah, kan kalau sekarang ini ada kelas 1, 2, 3 sampai itu, seperti itu. Nah, kemudian di PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang RS, pasal 18, jumlah rawat inap kelas standar paling sedikit di RS pemerintah 60% dari total tempat tidur, di swasta 40% dari total tempat tidur. Di Saiful Anwar misal itu tempat tidurnya hampir 1000. Hampir 1000. Jadi yang 60% harus diberikan kepada KRIS gitu. Kemudian diperkuat lagi dengan Perpres 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan pasal 46A dan B, kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar. Kemudian dikuatkan lagi di pasal 103B, penetapan KRIS pada layanan rawat inap dilaksanakan menyeluruh untuk RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Tapi ini ditunda. Jadi nanti akan diberlakukan di tahun 2026. Nah, kajian akademik tentang KRIS itu tahun 2021 itu antara lain adalah dari JJSN, kebijakan KRIS merupakan mandat dari undang-undang tadi. Kemudian sistem jaminan nasional dalam rangka menegakkan prinsip ekuitas. Tahu ekuitas ya, kesetaraan. Kemudian menjaga mutu dan keselamatan pasien di dalam jaminan kesehatan. Nah, jadi dalam kajian akademik itu kriterianya KRIS itu ada 12. Untuk rumah sakit bisa ada 12 kriteria yang harus fasilitas ya. Kriteria fasilitas. Kriteria fasilitas ruang perawatan. 1. Komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. 2. Harus ada ventilasi udara. 3. Pencahayaan ruangan. Lagi lesing di jero cahayane konti. Ini pencahayaannya matahari. 4. Kelengkapan tempat tidur. Kemudian 5. Nakas per tempat tidur. Jadi ada nakas. 6. Temperatur ruangan. Berarti iki kudu gawe AC ya. 7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, penyakit infeksi atau non-infeksi. 8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur maksimal 4 satu ruangan. Kalau dulu bisa jejer sampai 8, saya gitu mek 4. Ini yang nanti berbahaya. Kenapa? Antreannya tambah tuh. Kemudian nomor 9, tirai atau partisi antar tempat tidur. Jadi kalau 4 masing-masing ya tirai. Ini sudah dilakukan sih kalau saya lihat ya. Hampir ada semua. Kemudian kamar mandi dalam ruangan rawat inap. 11. Kamar mandi memenuhi standar aksesabilitas, jadi gak angin.
12 outlet oksigen. Nah, ini 12 ini kok saya itu melihat jerit-jerit ini. Aduh, karepe negara ki apa? Ya. Tapi demi baik itu memang tidak mudah ya. Tapi ya saran saya pada rekan-rekan dokter, pemilik rumah sakit, ya maunya negara jadi baik. Kalau mau bisnis sih sebenarnya ya nggak bisnis orang sakit ya. Tapi ya apa meneng, karena dibutuhkan rumah sakit, maka kemudian banyak yang membuat rumah sakit. Tapi dengan tuntutan ini, menurut saya tidak mudah. Iya. Bukan tidak bisa, tapi tidak mudah. Utamanya yang paling mendesak adalah antrian rumah sakit. Pasti nanti akan jadi sangat panjang. Sekarang aja antrian itu panjang. Antrian operasi, antrian ini panjang. Kalau satu ruangan hanya berisi 4 karena minimal dari tembok ke dipan itu 1,5. Selama ini kan ada yang cuman 60 cm gitu kan ada, demi mencukupkan tempat ruangan supaya daya tampungnya banyak. Nah, jadi kalau dalam posisi seperti ini memang akhirnya memang tidak mudah untuk melakukan banyak hal itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya nanti rumah sakit akhirnya banyak gulung tikar juga. Kalau gulung tikar kan juga mengurangi akses masyarakat untuk sehat. Nah itu juga mengganggu. Karena rumah sakit negeri tidak semuanya nampung, maka mitra kita rumah sakit swasta itu menjadi mitra strategis dalam bidang kesehatan. Nah oleh karena itu memang ya aduh diatur banget ini. Detail-detailnya. Detail banget, misalkan ya tata kelola RS dan tata kelola klinis rumah sakit harus terukur. Best practices di RS Kementerian Kesehatan itu 1 alinea besar meliputi keuangan dan operasional, 2 layanan, 3 internal SDM dan utilisasi. Nah keuangan diatur ngerni banget. Ngerni, margin aja udah dibatasi. Operating margin 10%, gross margin 25%. Rasio beban ke pendapatan operasional, beban pegawai 45%, beban farmasi 25%, beban persediaan non farmasi 5%. Diatur banget. Rigid banget. Receive turnover-nya 40 hari, payable turnover-nya 60 hari, inventory turnover-nya 60 hari. Jadi ini ya sampai pada misalkan fasilitas pendukung, zona parkir, drop off pick up, ruang sumber nyaman, RTH, toilet bersih, RTH. Waktu layanan, rawat jalan nggak boleh lebih dari 2 jam. Masuk rawat inap harus terurus sampai 1 jam, radiologi 1 jam, pembatalan operasi paling banyak 3%, realisasi kepulangan harus mencapai lebih dari 90%, IGD maksimal 4 jam, lab 1 jam. Dan ini karena panjangnya pasien, IGD loh bisa sampai 2 hari. Karena menunggu ruangan. Menunggu ruangan. Betul. Kalau kita ngelihat lah bagaimana di Rumah Sakit Saiful Anwar saja. 1 hari itu yang rawat jalan itu hampir 1.500. Betul. Setiap hari. Sutomo itu 3.000. Nah, kapal. Saya pernah ngantri di antri pelayanan kesehatan di Saiful Anwar sampai 2 hari sampai dengan obat. Sekarang saya udah ke situ. Mencoba yang layanan eksekutif. Iya. Yang di pavilion ya. Di Grand Pavilion. Grand Pavilion yang baru. Yang baru. Modelnya sudah kayak rekan-rekan kita rumah sakit swasta. Api dan cepat pelayanannya. Ya yang bagi yang memang punya sedikit kelebihan dana kesehatan bisa ke situ cuma supaya nggak panjang banget. Makanya setiap tahun itu ada penyampaian layanan kepada publik terkait dengan layanan yang ada di Saiful Anwar. Nah, setiap kali ada forum itu mesti saya sampaikan terkait dengan layanan kesehatan. Akhirnya belakangan ini semakin baik layanannya. Obat sudah antriannya semakin pendek, kemudian layanan antrian juga semakin bagus, semakin cepat. Hingga harapannya nggak lama-lama gitu. Nggak ada soal orang sakit pengen lama. Nah,
gitu. Pengen pulang ya. Cepet pulang, selesai cepet pulang gitu loh. Memang ada masalahnya ada antrian di obat. Bayangkan saja ketika 1.500 menyebar ke seluruh poli, setelah selesai ke poli, numpuk jadi satu di obat. Ya. Di obat. Ini ya kalau contoh indikator dan target pelayanan untuk perubahan tata kelola RS. Persentase pemenuhan fasilitas pendukung. Waktu tunggu rawat jalan maksimal 120 menit, sampai berapa menit? Wah. Nah, waktu tunggu lab maksimal 60 menit harian. Nah, waktu tunggu radiologi maksimal 60 menit, waduh ben. Waktu layar IGD maksimal 4 jam, waktu masuk 1 jam, realisasi pasien pulang hamil 90%. Terus ada layanan eksekutif. Penanganan keluhan kepuasan pasien, sampai remunerasi berbasis kinerja akuntabel mendorong produktivitas. Jadi kalau misalkan memang seperti ini ya memang sudah kayak di UK. Iya, itu. Jadi rumah sakit terus berbenah. Penundaan dari Juni 2025 ke tahun depan itu juga memberikan kesempatan bagi rumah sakit juga untuk menyiapkan itu semua. Karena di kris ini kan sudah ada 12 fasilitas yang harus dipenuhi setiap kamar itu. Maksimal ada 4, ya selama ini biasanya 6, 8. 10. Sekarang harus dikecilkan menjadi 4. Kalau dulu 8 bisa-bisa kamar mandi luar. Nah ini ada skema pembinaan untuk RSUD dalam rangka untuk Persiapan. Skema pembinaannya 1 melibatkan Kemendagri dan Kemenkes. 2 difokuskan pada tata kelola keuangan, pelaporan keuangan RS setiap 6 bulan untuk RSUD, 1 tahun untuk RS swasta. 1 tahun ya kesuwen aku dari SBW laporan bulanan. B operasional dan SDM, update per tahun, kebutuhan ketersediaan kompetensi SDM, pengelolaan alkes dan pengadaan barang jasa. C layanan medik, standar pelayanan, pedoman layanan, mutu pelayanan medik, kendali mutu dan kendali biaya. Ini semuanya diberikan buku-buku tentang itu semua. D kompetensi pimpinan RS, jadi nggak bisa sembarangan juga pimpinan RS. 3 pelaksanaan pembinaan secara bertahap. 1 66 RS PHTC, 2 RSD tipe A dan B, 3 RS tipe C dan D, 4 seluruh RS. Kegiatan pembinaannya ada webinar, ada asistensi penyelenggaraan RSUD, pembinaan dan oleh RS Kemenkes. Ya memang tidak mudah ya memang membuat. Saya kalau lihat rumah sakit di negara-negara maju, misalkan Singapura, Jepang, orang itu mudah mengakses rumah sakit. Sekarang udah berkembang ke Penang ya, di Malaysia. Penang, Malaysia. Tapi memang saya mikirnya gini Mas Im, Indonesia itu negaranya pulau-pulau, archipelago kan. Yang kedua luas sekali. Luas. Kalau Singapura di padannya Indonesia, ya bukan padanannya. Singapura harusnya padanannya karo Surabaya. Ya kan? Betul. Lalu kemudian Jepang padanannya ya sak pulau Jawa. Negara-negara Eropa, waduh susah untuk mengejar mereka. Jadi di Asia saja kita masih kalah sama Penang. Penang itu. Maka harus berbenah. Iya, banyak orang Indonesia akhirnya pilih ke sana. Karena murah. Nah, itu. Murah, cepet. Ini harus diwaspadai manusia rumah sakit. Kan di mana-mana ada mafia. Jangankan rumah sakit, kuliah aja ada coki. Yang tas itu loh. Betul. Jadi orang Indonesia tuh kayaknya pinter gitu ya. Nyari peluang-peluang yang bisa membuat diri dan aturan ini ada celah di Allah. Iya itu. Aja ngono Pak Rek. Lek ngono ya tak maju-maju dari negara. Sampai kemudian kalau di strata kita termasuk yang paling siap loh Jawa Timur ini. Di Jawa Timur. Rumah sakit kelas A dulu ya namanya A kan, ada 4, B 32, C 37, D 15. Nah ini nanti kalau sudah selesai di strata mbok maneh
Iya. paripurna Bisa turun lagi. di mana aja. Karena sudah nggak bisa lagi menggunakan ini. Iya. Karena sudah strata rumah sakit tadi itu. Kalau sudah berbicara begitu ya, kita harus ngikutin juga karena ini memang semua dibutuhkan dalam rangka untuk rakyat sehat. Tapi sakjane ojo loro rek. Carane ojo loro ya apa? Siji, minum air putih yang banyak, mengurangi ginjal. 2, ojo ngamukan. Cekak mari ngono blutrek stroke ya kan. Nomor 3 nek mau jadem kabeh. Iku tubuh itu kan suhunya 35. Suhu tubuh kita itu sakit itu 37. 37,5 itu sakit. 36, 35. Lah es lo berapa? -4, -5. Kita senangnya minum es. Tubuh kita kan langsung gitu kan. Menolak nggak bisa udah terlanjur masuk. Nah akhirnya komponen-komponen yang di dalam itu menyesuaikan. Nah sehingga kalau habis makan, kalau bisa jangan minum es. Kenapa? Beku. Ini kan habis ngunyah ini semuanya berproduksi. Enzim-enzimnya itu apa semuanya lah ya. Bakteri baik yang ada begitu kita. Begitu dikasih es kini langsung dia mau berkembang jadi mati begini. Maka orang-orang yang senang minum es itu sebenarnya kesehatannya kurang bagus. Jadi mari kita hidup sehat karena ini adalah cita-cita 2045 harus dilakukan. Kita hidup sehat dengan cara ayo balik nang ini herbal. Nang ini ajarannya Mbak biyen rek. Ngombe kunir. Kembali ke alam ya. Kembali ke alam aja. Minum kemudian asem ya kan. Barang-barang yang mudah dicari di dalam rumah supaya nggak usah sakit. Alhamdulillah saya ini jarang sakit. Alhamdulillah. Karena saya suka minum air putih. Terus maem ya milih. Gak maem sego. Maem sego tapi gak akeh. Supaya karbonnya namanya kurangi lemak sehingga darahnya biar masih berjalan. Itu ya. Jadi tapi apapun yang disampaikan Mbak tadi terkait dengan layanan aturan, rumah sakit, semuanya tetap intinya adalah memberikan Ini pelayanan terbaik kesehatan bagi masyarakat. Meskipun tidak mudah. Meskipun tidak mudah dengan biaya yang sangat besar, tapi semua lagi kembali. Tapi ini tugas negara. Tugas negara yang harus dilakukan. Pendidikan tugas negara. Jadi nggak boleh negara tidak melakukan ini. Kan alokasi anggaran kita terbesar di pendidikan. Setelah itu kesehatan. Baru yang lain ngikutin. Ini 2 hal besar ini. Kalau ini selesai, insya Allah Indonesia ya makmur. Masyarakatnya udah terdidik, nggak ada yang buta huruf. Nggak ada yang kemudian putus sekolah. Ini akan menjadi ketersediaan SDM yang handal cepat. Harapannya cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai, bukan lagi menjadi Indonesia Cemas. Iya. Indonesia Emas itu ayah pilah kesrek. Indonesia Emas itu butuh warga negara terdidik, minimal SMA. Yang kedua butuh sehat. Kak, anak-anakku semua yang mau menikah. Jangan bingung prewed ya, tapi minumlah anemia karena menurut penelitian 1000 hari pertama sebelum terjadinya proses untuk penyatuan sel telur dan sperma itu 1000 hari pertama itu penting sekali bagi perempuan. Cewek-cewek jangan sampai anemia. Kalau anemia anakmu stunting. Gitu. Maka gimana caranya? Ya makanlah makanan yang menambah gizi untuk kepentingan darahnya tidak berkurang. Oke, terima kasih Mbak Un. Dialog yang luar biasa, banyak hal yang baru. Nanti lain waktu kita update lagi ya. Oke. Untuk kepentingan memberikan penjelasan lagi yang paling update berkaitan dengan karena kita kan Malang ya, ada Saiful Anwar, RSUD Kota Malang, RSUD Kepanjen, dan rumah sakit yang lain serta puskesmas. Bagaimana melakukan integrasi program untuk membuat Malang Raya Tahes and Kongres. Terima kasih Mbak Un. Luar biasa dialog kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan menjadi tugas berat bagi manajemen dan pengelola rumah sakit. Negara hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakatnya. Ada closing statement Mbak Un? Ya, sedulurku kabeh ya, kerang alam. Kita ini hidup
sama Allah dikasih jangkep loh. Pada saat bayi kasih jangkep, semua sistemnya udah lengkap. Ayo dirawat dengan baik. Demi hidup yang lebih baik, maka kesehatan sangat penting. Kalau kita ingin bekerja, mendapatkan hasil yang baik, maka tubuhnya harus sehat. Tapi sebelum tubuh sehat, jiwanya harus sehat. Supaya jiwa sehat bagaimana? Ya banyaklah untuk membaca-baca hal-hal yang literasi yang membangun kesehatan kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini sangat tergantung pada jiwa kita. Kalau dulu mens sana, in corpore sano harus dibalik. Di dalam jiwa yang sehat akan terbentuk tubuh yang sehat. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. No, dibalik sekarang. Jadi jangan banyak stres, jangan main judol, jangan main game online terus ya. Pokoknya termasuk anak-anaknya masih gen alpha itu jangan terus-menerus dibawain ini, ayo dibacakan. Sekarang kan murah-murah di TikTok banyak bacaan-bacaan. Kalau dulu saya beli itu waktu anakku masih kecil itu mahal belinya di Jakarta. Sekarang enggak, cuman gini aja sudah banyak diajarkan tentang berbagai kebutuhan sehat. Pokoknya generasi emas Indonesia 2045 itu harus terwujud. Kalau tidak terwujud namanya generasi cemas. Kalau cemas tidak lagi menjadi bonus demografi tapi menjadi petaka demografi. Kita hilangkan petaka demografi, petaka demografi yang ada adalah bonus demografi. Itu Mas. Terima kasih Mbak Un. Luar biasa dialog kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan sehat, masyarakatnya sehat, negaranya juga semakin kuat. Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.